Baik, perkenalkan nama saya Budiman, NIM 4119075. Akan menjelaskan perihal pengertian i'rab dalam ilmu nahwu, macam-macamnya dan tanda-tandanya. Ketika mendefinisikan i'rab, ada beberapa pendapat di antara para ulama ahli nahwu, yakni menurut Imam Mustafa Al-Ghalayin dan Imam Ahmad Al-Hashim, yang dimaksud dengan i'rab dalam ilmu nahwu adalah perubahan akhir kalimat sebagai sebab yang berbeda-beda yang memasukinya. Artinya ada perbedaan-perbedaan amil yang memasukinya. Dari pengertian itu, ada pendapat yang lain mengatakan i'rab dapat dipahami bahwa semua kalimat yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh amil disebut sebagai mu'rab. Sedangkan menurut Imam Zaini Dahlan dalam syarah matan Jurumiyah mengatakan bahwa i'rab adalah perubahan akhir kalimat atau kata sebab yang berbedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik itu secara lafaz maupun muqaddarah. Lalu apa sih macam-macam dari i'rab ini? Macam-macam i'rab ini didasari oleh 4 harakat dalam bahasa Arab, yaitu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Akan tetapi tidak semua kalimat itu mengalami perubahan pada harakatnya. Ada sebagian kalimat yang harakatnya tetap namun mengalami perubahan pada hurufnya. Oleh karenanya dibutuhkan istilah lain untuk 4 macam perubahan ini. 4 macam i'rab yang dimaksud tadi adalah i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar atau i'rab khafaz, i'rab jazim. Pertama, saya akan menjelaskan i'rab rafa. I'rab rafa itu berarti luhur dalam pengertian bahasanya. Sedangkan dalam istilahnya i'rab rafa adalah i'rab yang dialamati dengan tanda asal dhammah. Kalimat yang menduduki i'rab rafa disebut sebagai marfu yang dirafa'kan, baik itu isim maupun fi'il. Lalu berikutnya i'rab nasab. I'rab nasab berarti istiqomah, tegak, lurus atau seimbang jika ditinjau dari bahasa. Namun jika ditinjau dari istilah, pengertian dari i'rab nasab ini adalah yang dialamati dengan tanda asal fathah. Kalimat yang menduduki kedudukan nasab disebut mashub, yang dinashabkan, baik itu pada isim maupun fi'il. Ada beberapa contoh namun dapat saya contohkan di sini. Lalu i'rab jar atau i'rab khafad. Secara bahasa berarti at-tasafful, artinya bawah atau rendah. Secara istilah i'rab ini berarti i'rab yang dialamati dengan tanda asal kasrah. Suatu kalimat yang menduduki kedudukan ini disebut majrur atau dijerkan, yang hanya masuk pada isim. Lalu i'rab jazim yang berarti terputus. Secara istilah i'rab jazim adalah i'rab yang dialamatkan dengan tanda asal kasrah. Kalimat yang berkedudukan jazim ini disebut majzum, dijazimkan, yang hanya khusus masuk pada fiil saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai i'rab ini. Ada beberapa contoh namun tidak bisa saya sebutkan di sini. Yes.
begitu itu sejarah dari i'rab ini ialah sejarah dari i'rab. Jadi i'rab ini bukan semata-mata berdiri sendiri, melainkan ada sejarahnya yang begitu penting. Itu penting tentang peradaban Islam. Jadi sejarah i'rab ini bermula dari sahabat Nabi yang ketika itu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau berkeliling. Ketika itu umat Islam sudah berkembang begitu pesat. Seluruh jazirah Arab dari timur ke barat itu hampir semua sudah memeluk Islam, dan Islam sudah masuk ke negara-negara besar pada saat itu, negara-negara Arab khususnya. Dan ketika sahabat Nabi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berada pada suatu kampung, yang mana di kampung tersebut beliau mendengar bahwa ada beberapa orang yang salah membaca Al-Quran karena mereka bukan dari kalangan bangsa Arab. Oleh karena itu timbul satu kemirisan dari sahabat Nabi tersebut, kekhawatiran juga bahwasanya Al-Quran seharusnya dapat dibaca oleh seluruh kalangan. Oleh karena itu beliau melapor kepada Sayyidina Ali pada saat itu, yang merupakan seorang khalifah, melaporkan hal tersebut. Lalu Sayyidina Ali menindaklanjuti dengan memerintahkan sahabat tersebut untuk membuat satu metode, yang mana metode tersebut dapat memudahkan orang dalam membaca ayat Al-Quran, bukan hanya di kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh kalangan seperti itu. Itu sejarah singkat dari adanya i'rab ini. Jadi bukan hanya sekonyong-konyong ada, namun ada sejarah di balik itu semua. Jadi seperti itu sejarah penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya ucapkan, dan itu yang saya ketahui. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.